Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang mengatur setiap perjalanan hidup manusia dengan penuh kebijaksanaan. Tidak ada satupun langkah yang luput dari pengawasannya. Tidak ada satupun doa yang terucap tanpa didengar olehnya. Dan tidak ada satupun rezeki yang diberikan kepada hambanya kecuali telah ditetapkan dengan ilmu dan kasih sayang yang sempurna. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki yang halal, menjaga hati dengan keikhlasan, serta menghiasi kehidupan dengan akhlak yang mulia. Sahabatku, pernahkah engkau menyadari bahwa sebelum Allah mengubah keadaan hidup seseorang, seringkali Allah lebih dahulu mengubah isi hatinya? Sebelum Allah memperluas amanah, Allah memperluas kesabaran. Sebelum Allah mempercayakan nikmat yang lebih besar, Allah mengajarkan rasa syukur. Sebelum Allah membuka pintu-pintu kebaikan, Allah terlebih dahulu memperbaiki cara berpikir, cara bersikap, dan cara memandang kehidupan. Inilah kasih sayang Allah yang seringkali tidak kita sadari. Kita sibuk menunggu perubahan di luar, padahal perubahan terbesar sedang terjadi di dalam diri kita. Sahabat namun kolbu, rezeki yang halal dan penuh keberkahan bukan hanya membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, tetapi juga membutuhkan hati yang siap menjaganya. Karena tidak sedikit orang yang diberi nikmat, namun justru lupa bersyukur. Tidak sedikit yang diberi kelapangan, namun semakin jauh dari Allah. Maka sebelum Allah menambah nikmat, seringkali Allah terlebih dahulu memperindah akhlak seorang hamba. Hari ini mari kita renungkan 10 perubahan sikap sehari-hari yang dapat menjadi pengingat bahwa Allah sedang membimbing hati kita agar semakin matang, semakin bersih, dan semakin siap menerima amanah kehidupan melalui jalan yang halal dan penuh keberkahan. Semoga renungan ini membuat kita semakin semangat memperbaiki diri, bukan hanya agar hidup menjadi lebih baik, tetapi agar Allah semakin ridho kepada setiap langkah yang kita jalani. Yang pertama, engkau lebih memilih kejujuran meskipun tidak selalu menguntungkan. Sahabat namun kolbu, dalam kehidupan, kejujuran tidak selalu terlihat sebagai jalan yang paling mudah. Kadang, orang yang jujur justru harus kehilangan kesempatan, harus bekerja lebih keras, harus menolak sesuatu yang tampak menguntungkan tetapi tidak halal. Namun, ketika Allah mulai memperbaiki hati seorang hamba, kejujuran menjadi pilihan yang tidak lagi terasa berat. Bukan karena hidupnya bebas dari godaan, tetapi karena ia lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kehilangan keuntungan dunia. Sahabatku, kejujuran adalah fondasi keberkahan. Apa yang dibangun di atas kebohongan mungkin terlihat cepat berkembang, namun tidak akan menghadirkan ketenangan. Sebaliknya, rezeki yang diperoleh dengan jujur mungkin datang melalui proses yang lebih panjang, tetapi membawa ketentraman hati, membawa keberkahan dalam keluarga, dan menghadirkan rasa cukup yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jika akhir-akhir ini engkau lebih berhati-hati dalam bekerja, lebih menjaga amanah, lebih memilih jalan yang halal meskipun terasa lebih berat, maka bersyukurlah, karena Allah sedang memperindah akhlakmu, dan akhlak yang baik adalah bekal yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, engkau lebih mudah mengucapkan syukur atas hal-hal yang sederhana. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika kita hanya melihat apa yang belum dimiliki, melihat keberhasilan orang lain, melihat nikmat yang belum Allah titipkan kepada kita, hingga tanpa sadar, kita lupa menikmati karunia yang telah ada di depan mata. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati, cara pandang itu berubah. Kita mulai bersyukur atas udara yang masih bisa dihirup, atas tubuh yang masih diberi kesehatan, atas keluarga yang masih menemani, atas kesempatan untuk kembali bertaubat.
atas waktu yang masih Allah berikan untuk memperbaiki diri. Sahabatku, syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah. Syukur adalah cara memandang kehidupan. Orang yang bersyukur akan menemukan banyak alasan untuk bahagia, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia melihat kasih sayang Allah di balik setiap keadaan. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, keluhan perlahan berkurang, perbandingan dengan orang lain mulai menghilang, dan ketenangan mulai tumbuh. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah tersenyum, lebih menikmati hidup yang sederhana, lebih sering mengucapkan alhamdulillah tanpa menunggu nikmat besar, maka jagalah hati itu, karena hati yang pandai bersyukur adalah hati yang sedang Allah didik menjadi lebih siap menerima amanah yang lebih besar dengan penuh kerendahan hati. Sahabat namun kolbu, kejujuran dan rasa syukur adalah dua perubahan sikap yang tampak sederhana, namun keduanya mampu mengubah arah kehidupan seseorang. Karena ketika hati semakin jujur kepada Allah dan semakin pandai bersyukur kepadanya, maka setiap langkah yang dijalani akan terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih penuh makna. Sahabat namun kolbu, perubahan hati yang Allah tumbuhkan seringkali berlangsung begitu lembut, tidak disertai suara, tidak disertai tanda-tanda yang luar biasa. Namun, hari demi hari, kita mulai merasakan bahwa cara kita memandang kehidupan telah berubah. Yang dahulu mudah marah, kini lebih mudah memaafkan. Yang dahulu mudah gelisah, kini lebih mudah berserah diri. Yang dahulu hanya mengejar hasil, kini mulai menikmati proses yang Allah tetapkan. Semua perubahan itu adalah nikmat yang sangat besar, karena sesungguhnya Allah sedang membangun fondasi keimanan yang lebih kuat di dalam diri kita. Mari kita lanjutkan renungan ini. Yang ketiga, engkau lebih sabar menghadapi orang lain daripada sebelumnya. Sahabat namun kolbu, salah satu ujian terbesar dalam kehidupan bukanlah kekurangan harta, melainkan menghadapi berbagai macam karakter manusia. Ada yang mudah memahami, ada yang sulit diajak berbicara, ada yang menyenangkan, ada pula yang terkadang melukai hati dengan ucapan maupun sikapnya. Dahulu, mungkin kita mudah tersulut emosi, sedikit disalahpahami, langsung marah, sedikit dikritik, langsung tersinggung, sedikit dikecewakan, langsung memutus hubungan. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati, perubahan itu perlahan terjadi. Bukan berarti kita tidak lagi merasakan sakit, bukan berarti kita tidak lagi kecewa, tetapi kita mulai belajar mengendalikan diri, belajar diam ketika emosi sedang tinggi, belajar mendengar sebelum menyimpulkan, belajar memaafkan sebelum kebencian tumbuh semakin dalam. Sahabatku, kesabaran terhadap manusia adalah latihan yang Allah berikan setiap hari, karena melalui interaksi itulah Allah sedang mengasah akhlak kita, membentuk kelembutan, mengikis kesombongan, dan menumbuhkan kasih sayang. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mampu menahan amarah, lebih memilih menyelesaikan masalah dengan baik, lebih mudah mendoakan daripada membalas keburukan, maka bersyukurlah, karena Allah sedang memperindah akhlakmu, dan akhlak yang baik adalah salah satu perhiasan terindah bagi seorang mukmin. Yang keempat, engkau lebih bertanggung jawab terhadap amanah-amanah kecil. Sahabat namun kolbu, Allah tidak selalu mengawali amanah besar dengan sesuatu yang besar. Seringkali Allah melihat bagaimana kita menjaga hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Apakah kita menepati janji? Apakah kita datang tepat waktu? Apakah kita menjaga titipan orang lain? Apakah kita menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita bertanggung jawab terhadap keluarga? Semua itu mungkin tampak sederhana, namun di sisi Allah tidak ada amanah yang kecil, karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabatku, orang yang terbiasa menjaga amanah kecil akan lebih siap ketika Allah mempercayakan amanah yang lebih besar. Sebaliknya, jika amanah sederhana saja sering diabaikan, bagaimana mungkin seseorang siap menerima tanggung jawab yang lebih besar? Karena itu, jangan pernah meremehkan kebiasaan baik, merapikan pekerjaan,
menyelesaikan tugas tepat waktu, mengembalikan barang pinjaman, menjaga ucapan, menghormati waktu orang lain. Semua itu adalah latihan kejujuran dan tanggung jawab. Jika akhir-akhir ini engkau lebih disiplin, lebih menghargai waktu, lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja, lebih menjaga kepercayaan orang lain, maka bersyukurlah, karena Allah sedang membangun karakter yang kokoh dalam dirimu. Karakter seperti inilah yang akan membuat seseorang mampu menjaga nikmat tanpa terjerumus ke dalam kesombongan atau kelalaian. Sahabat namun kolbu. Kesabaran menghadapi manusia dan tanggung jawab terhadap amanah adalah dua sikap yang seringkali tumbuh melalui latihan kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, namun Allah melihat setiap usaha kecil yang kita lakukan. Dan setiap usaha memperbaiki akhlak tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Teruslah menjaga niat, teruslah memperbaiki diri, karena ketika Allah membentuk akhlak seorang hamba, sesungguhnya Dia sedang mempersiapkan hati yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menerima setiap amanah yang datang melalui jalan yang halal dan penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu. Perubahan yang paling berharga dalam hidup seringkali tidak terlihat oleh mata. Bukan perubahan rumah, bukan perubahan kendaraan, bukan pula perubahan kedudukan, melainkan perubahan hati. Karena ketika hati berubah, cara kita berbicara berubah, cara kita memperlakukan orang lain berubah, cara kita menyikapi ujian berubah, dan yang paling penting, cara kita memandang Allah pun menjadi semakin indah. Allah yang maha bijaksana tidak hanya ingin memberi kita nikmat, Allah juga ingin menjadikan kita pribadi yang mampu menjaga nikmat itu dengan iman, syukur, dan akhlak yang mulia. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, engkau lebih menikmati proses daripada terlalu mengejar hasil. Sahabat namun kolbu. Ada masa ketika hidup kita hanya berorientasi pada hasil. Jika berhasil, kita merasa bahagia. Jika gagal, kita merasa hidup tidak berarti. Jika target tercapai, kita bersyukur. Namun, jika belum, hati dipenuhi kegelisahan. Padahal, Allah mengajarkan bahwa yang dinilai bukan hanya hasil, tetapi juga niat, kesungguhan, kejujuran, dan proses yang dijalani dengan penuh keikhlasan. Sahabatku, bayangkan seorang petani. Ia menanam benih, menyiram setiap hari, membersihkan rumput liar, merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Apakah setiap hari ia melihat buah? Tidak, namun ia tetap bekerja, karena ia memahami bahwa hasil membutuhkan waktu. Begitu pula kehidupan kita. Ketika Allah mulai mendewasakan hati, kita mulai menikmati proses belajar, menikmati perjuangan, menikmati kesempatan memperbaiki diri. Karena kita sadar, setiap langkah kecil yang dilakukan karena Allah tidak pernah sia-sia. Jika hari ini engkau masih bekerja dengan sungguh-sungguh, walaupun hasil belum sebesar harapan, jangan berkecil hati, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha yang dilakukan dengan niat yang benar. Dan seringkali, keberkahan justru tumbuh di sepanjang perjalanan, bukan hanya saat kita mencapai tujuan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati belajar, lebih menikmati beribadah, lebih menikmati proses memperbaiki diri, maka bersyukurlah, karena Allah sedang mengajarkanmu arti kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, engkau lebih mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Sahabat namun kolbu. Salah satu beban paling berat yang sering dibawa manusia adalah dendam. Dendam membuat hati gelisah, dendam membuat pikiran tidak tenang, dendam membuat hidup dipenuhi kemarahan yang tidak kunjung selesai. Padahal orang yang paling menderita karena dendam seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan dirinya sendiri. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati, terjadi perubahan yang sangat indah. Kita mulai memahami bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi membebaskan hati dari beban yang tidak perlu. Sahabatku, memaafkan bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah salah satu bentuk kekuatan iman, karena orang yang mampu memaafkan sedang menyerahkan urusannya kepada Allah. Ia tidak lagi sibuk membalas. Ia percaya bahwa Allah adalah hakim yang maha adil. Allah mengetahui siapa yang benar, Allah mengetahui siapa yang dizolimi,
dan Allah tidak pernah salah dalam memberikan balasan. Ketika hati dipenuhi keyakinan itu, keinginan untuk membalas perlahan memudar, digantikan oleh doa, digantikan oleh harapan agar Allah memperbaiki semua keadaan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah memaafkan, lebih sedikit mengingat kesalahan orang lain, lebih memilih menjaga ketenangan hati daripada memperpanjang permusuhan, maka bersyukurlah, karena Allah sedang membersihkan jiwamu, dan hati yang bersih akan lebih mudah dipenuhi cahaya iman dibanding hati yang dipenuhi kebencian. Sahabat namun kolbu, menikmati proses dan memaafkan dengan ikhlas adalah dua perubahan sikap yang menunjukkan bahwa hati sedang bertumbuh. Semakin seseorang menikmati proses kehidupan, semakin ia tidak mudah kecewa. Semakin seseorang mampu memaafkan, semakin ringan pula langkahnya menjalani hari, karena ia tidak lagi membawa beban kebencian di dalam dadanya. Teruslah memperbaiki niat, teruslah menjaga akhlak, teruslah memohon kepada Allah agar membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang menghalangi datangnya ketenangan. Sebab hati yang bersih adalah salah satu nikmat terbesar yang dapat Allah karuniakan kepada seorang hamba. Dan dari hati yang bersih itulah akan lahir kehidupan yang penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu, perjalanan menuju hati yang lebih baik bukanlah perjalanan yang selesai dalam satu malam. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Setiap hari Allah menghadirkan kesempatan baru, kesempatan untuk memperbaiki niat, kesempatan untuk memperbaiki ucapan, kesempatan untuk memperbaiki akhlak, dan setiap kali kita memilih jalan yang diridhoi Allah, sesungguhnya kita sedang melangkah menuju kehidupan yang lebih penuh keberkahan. Perubahan-perubahan kecil itu mungkin tidak disadari oleh banyak orang, namun Allah melihatnya. Allah mengetahui setiap perjuangan yang tersembunyi di dalam hati kita. Mari kita lanjutkan renungan ini. Yang ketujuh, engkau lebih sering mengingat Allah di tengah kesibukan. Sahabat namun kolbu, kesibukan adalah bagian dari kehidupan. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk mengurus keluarga, ada yang sibuk belajar, ada yang sibuk membangun usaha. Semua itu adalah bagian dari ikhtiar yang baik. Namun di tengah kesibukan itu, masihkah hati kita mengingat Allah? Inilah salah satu perubahan yang sangat indah ketika Allah mulai membimbing seorang hamba. Lisan menjadi lebih ringan mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah. Bukan karena dipaksa, tetapi karena hati mulai merasakan bahwa zikir adalah kebutuhan. Sahabatku, ada ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ada kedamaian yang tidak dapat dibeli dengan harta, yaitu ketenangan yang Allah hadirkan ketika seorang hamba mengingatnya. Saat menghadapi pekerjaan yang berat, ia berzikir. Saat menunggu keputusan penting, ia berzikir. Saat memperoleh nikmat, ia bersyukur. Saat melakukan kesalahan, ia segera beristighfar. Sedikit demi sedikit, hatinya menjadi lebih hidup, lebih mudah panik, tidak mudah panik, tidak mudah putus asa, tidak mudah dikuasai ketakutan, karena ia tahu ada Allah yang selalu membersamainya. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengingat Allah, lebih sering membaca Al-Quran, lebih menikmati waktu setelah sholat, lebih sering mengangkat tangan untuk berdoa, maka jagalah kebiasaan itu. Karena hati yang hidup dengan zikir adalah hati yang akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk dari Allah. Yang kedelapan, engkau lebih senang memberi daripada terus menghitung apa yang diterima. Sahabat namun kolbu, pada awalnya, sebagian besar manusia merasa bahagia ketika menerima hadiah, menerima pujian, menerima bantuan, menerima keuntungan. Semua itu adalah fitrah manusia. Namun ketika Allah mulai memperluas hati seorang hamba, terjadi perubahan yang sangat indah. Ia mulai merasakan kebahagiaan ketika memberi senyuman, memberi perhatian, memberi doa, memberi waktu, memberi tenaga, memberi bantuan sesuai kemampuan. Ia tidak lagi selalu bertanya, apa yang akan aku dapatkan? Tetapi mulai bertanya, apa manfaat yang dapat aku berikan hari ini? Sahabatku,
Memberi bukan hanya tentang harta. Kadang, mendengarkan keluh kesah seseorang dengan penuh perhatian adalah sedekah. Menyapa tetangga dengan ramah adalah sedekah. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya juga merupakan kebaikan yang dicintai Allah. Ketika hati mulai menikmati memberi, sesungguhnya Allah sedang memperluas jiwa kita. Karena orang yang gemar memberi tidak mudah dikuasai sifat kikir, tidak mudah iri, tidak mudah merasa kurang. Ia percaya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali dengan cara yang Allah kehendaki. Bukan selalu dalam bentuk materi, tetapi bisa berupa ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang harmonis, atau keberkahan dalam kehidupan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih ringan membantu orang lain, lebih senang berbagi walaupun sederhana, lebih mudah mendoakan daripada menghakimi, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang menumbuhkan hati yang penuh kasih sayang. Dan hati seperti itulah yang akan menjadi ladang tumbuhnya keberkahan dalam kehidupan. Sahabat namun kolbu, mengingat Allah di tengah kesibukan dan menikmati kebahagiaan dalam memberi adalah dua perubahan yang menunjukkan bahwa hati sedang bertumbuh menuju kematangan iman. Semakin dekat hati kepada Allah, semakin sedikit dunia menguasainya. Semakin ringan tangan untuk berbagi, semakin luas pula hati merasakan nikmat yang Allah karuniakan. Teruslah menjaga zikirmu, teruslah menjaga kepedulianmu kepada sesama. Karena ketika hati dipenuhi cinta kepada Allah dan kasih sayang kepada manusia, sesungguhnya kita sedang berjalan di jalan yang penuh cahaya dan keberkahan. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan hari ini. Semoga setiap hikmah yang kita renungkan bersama menjadi cahaya yang menerangi hati, menenangkan jiwa, dan menguatkan langkah kita untuk terus berjalan di jalan yang diridhai Allah. Sesungguhnya, perubahan terbesar dalam hidup bukanlah ketika dunia mulai berpihak kepada kita, melainkan ketika hati mulai semakin dekat kepada Allah. Karena ketika hati telah dekat kepadanya, nikmat terasa lebih indah, ujian terasa lebih ringan, dan kehidupan terasa lebih bermakna. Mari kita renungkan dua perubahan sikap terakhir. Yang kesembilan, engkau lebih mudah berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Sahabat namun kolbu, ada satu perubahan hati yang sangat indah, dan mungkin inilah salah satu tanda kedewasaan iman yang paling sulit dicapai, yaitu tetap berbaik sangka kepada Allah meskipun keadaan belum sesuai harapan. Dahulu, ketika doa belum terkabul, kita mudah bertanya, mengapa Allah belum mengabulkannya? Ketika usaha belum berhasil, kita mudah merasa putus asa. Ketika kehilangan sesuatu, kita merasa seolah hidup telah berakhir. Namun ketika Allah mulai membimbing hati seorang hamba, cara pandangnya berubah. Ia mulai berkata, "Ya Allah, aku mulai memahami rencanamu. Tetapi aku percaya bahwa pilihanmu selalu lebih baik daripada pilihanku." Subhanallah. Kalimat sederhana itu lahir dari hati yang telah belajar mengenal Allah. Sahabatku, berbaik sangka kepada Allah bukan berarti kita tidak pernah bersedih. Bukan berarti kita tidak pernah menangis. Para nabi pun pernah menangis, para sahabat pun pernah bersedih. Namun mereka tidak pernah kehilangan keyakinan kepada Rabb mereka. Mereka percaya, di balik setiap penundaan ada hikmah, di balik setiap kehilangan ada pelajaran, di balik setiap ujian ada kasih sayang Allah yang belum tentu langsung dapat dipahami. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah berkata, Allah pasti mengetahui yang terbaik, lebih mudah menerima takdir, lebih tenang menghadapi perubahan, lebih yakin bahwa semua akan indah pada waktu yang Allah tetapkan, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang memenuhi hatimu dengan cahaya husnuzon. Dan hati yang dipenuhi prasangka baik kepada Allah akan selalu menemukan harapan bahkan di tengah kesulitan. Yang ke-10, engkau lebih mencari ridha Allah daripada pujian manusia. Sahabat namun kolbu, pada awal perjalanan hidup, seringkali kita ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dianggap berhasil oleh orang lain. Semua itu adalah bagian dari kelemahan manusia.
Namun, ketika Allah mulai menyucikan hati seorang hamba, perlahan arah hidupnya berubah. Ia mulai bertanya, apakah Allah ridho terhadap apa yang aku lakukan? Lebih daripada apakah manusia menyukaiku? Ia tetap berbuat baik meskipun tidak dipuji, tetap membantu meskipun tidak diketahui, tetap bekerja dengan jujur meskipun tidak mendapat penghargaan, tetap menjaga sholat meskipun tidak ada yang melihat, karena ia memahami penilaian Allah jauh lebih berharga daripada penilaian manusia. Sahabatku, pujian manusia dapat berubah. Hari ini dipuji, besok bisa dicela. Hari ini dihormati, besok bisa dilupakan. Namun ridho Allah adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah mengecewakan. Ketika seseorang mulai hidup karena Allah, ia tidak lagi mudah kecewa oleh penilaian manusia. Ia tetap rendah hati ketika dipuji, tetap sabar ketika dicela, karena tujuannya bukan mencari tepuk tangan, melainkan mencari keridhaan Rabb semesta alam. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati amal yang tersembunyi, lebih suka berbuat baik tanpa diketahui, lebih tenang meskipun tidak selalu dihargai, maka jagalah hati itu. Karena hati yang ikhlas adalah salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sahabat Namun Kolbu, hari ini kita telah merenungkan 10 perubahan sikap yang mungkin tampak sederhana. Namun sesungguhnya, perubahan-perubahan itulah yang perlahan membentuk pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Kita belajar memilih kejujuran, belajar memperbanyak syukur, belajar bersabar menghadapi manusia, belajar menjaga amanah, belajar menikmati proses, belajar memaafkan, belajar memperbanyak zikir, belajar menikmati kebahagiaan dalam memberi, belajar berbaik sangka kepada Allah, dan belajar menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama kehidupan. Sahabatku, jangan pernah meremehkan perubahan kecil, karena sungai yang besar berasal dari mata air yang kecil. Pohon yang rindang tumbuh dari benih yang sederhana, dan hati yang penuh cahaya lahir dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dijaga setiap hari. Mungkin hari ini hidupmu belum berubah seperti yang engkau harapkan, namun jika hatimu mulai berubah, percayalah, itulah awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Karena ketika Allah memperbaiki hati, Dia sedang memperbaiki seluruh arah kehidupan kita. Maka teruslah memperbaiki niat, teruslah menjaga sholatmu, teruslah membaca Al-Quran, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah menghormati kedua orang tua, teruslah bekerja dengan jujur, teruslah menebarkan manfaat kepada sesama. Dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang terus berusaha memperbaiki dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang lembut, penuh syukur, dipenuhi kejujuran, istiqomah dalam ibadah, kuat dalam tawakal, dan selalu ikhlas dalam mencari ridhonya. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, bersih, luas, dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita penuh kasih sayang dan ketentraman, menguatkan langkah kita dalam kebaikan, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini memberikan ketenangan bagi hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk memperbaiki hati, memperindah akhlak, dan semakin dekat kepada Allah. Tuliskan di kolom komen, ya Allah, jadikan hatiku penuh syukur, lisanku jujur, langkahku istiqomah, dan karuniakan kepadaku rezeki yang halal, luas, serta penuh keberkahan. Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bahwa rezeki terbaik bukan hanya yang membuat hidup berkecukupan, tetapi juga yang menjadikan hati semakin dekat kepada Allah dan penuh rasa syukur. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang berjuang memperbaiki diri agar mereka kembali memiliki semangat untuk menata hati dan menjalani kehidupan dengan iman, kesabaran, serta tawakal. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup yang Allah tetapkan. Semoga Allah menerima seluruh amal kita,
menjaga hati kita dalam cahaya hidayahnya, melimpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.